Apa mukanya pada kusut semua? Nyengir-nyengir aja. Lah. Nggak bunyi lagi. Tambahin. Nih, lihat. Nih. Kenapa komandan marah-marah? PIN kamu dicabut dari kantor pusat. Lah, PIN itu privacy komandan. Bukan PIN Bukan ATM. ATM. Lu ngapain sih, men? Lu kalau dikasih penghargaannya kinerja lu buktikan dong. Yes. Loh, kan Katanya selama ini Intel bagus-bagus terbaik. Ini dong. Sini. Jangan takut. Hadapin aja. Hadapin aja. Takut. Kenapa? Dia takut komandan. Biar saya aja. Ntar dulu kenapa main cabut-cabut aja nih? Cabut. Kamu dapat teguran dari kantor pusat bahwa PIN kamu harus dicabut karena kamu banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan. Kasus apa? Ada kasus penipuan yang oknum itu yang nipu orang-orang di warung. Heeh. Yang ternyata mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Berarti kan nggak ditangkap, komandan. Apa? Berarti kan nggak ditangkap. Gak ditangkap Berarti kan harus ulang-ulang. ulang. Ya, maksudnya Malu saya sebagai komandan kamu. jangan langsung dicabut lah. Ini kan saya baru dapet ini. Ya Maksudnya nggak bisa, kan dikasih Nggak bisa. konyong-konyong itu harus dicabut. Iya, dicabut. Konyong. Jangan pelin-pelan dong. Pelin-pelan. ini kebijakannya dari komandan apa dari pusat nih? Dari pusat. Itu kan dari pusat Nih, tadi. surat kan? Kenapa sih kebijakan pusat itu selalu tajam ke bawah? Maksudnya kalau ada kesalahan itu, ya dikasih kesempatan untuk memperbaiki gitu, nggak main langsung cabut aja. Ini berarti kan ke Kemarin gue nangkep koruptor, pusat ngeluarin statement seenaknya. Bilang apa? Kita maafkan koruptor, gitu. Kurang lengkap. Karena kasihan anak dan istrinya. Itu. Capek. Cabut. Lepas ini. Elah, terus ini gimana? Ya, kesalahan kamu. Kamu berarti harus mengulang lagi dari awal untuk mendapatkan ini. Ya udah Pak dikasih. Penghargaan ini bukan sembarang penghargaan. Cakep. Lu Ragung Wibawa. Cakep. Sulit. Kepala. Buntut. Leher. Cuma dua, pilihannya cuma dua. Sama kiri doang. Kenapa nanya ke orang ketiga? Pilihannya cuma dua. Ya udah. Aja jatuhnya miring. Gak bisa begitu. Leher. Udahlah, jangan bercanda aja. Aman aja. Kenapa nggak belain saya, komandan? Bagaimana mau belain? Kamu udah terlalu banyak salah. Lihat. Masuk, ayo. Sebelah. Tambah lagi penonton lu, Wen. Enggak, bukan. Andika, jujur, kamu nggak pernah ngomong selama ini ke kita-kita, kamu punya adik kembar 6. Rambutnya sama semua. Iya. Komandan? Yes. Oh iya deh. Tuh. Satu doang yang kayaknya beda. Gak ada yang sama. Bingung gua. Ini teman-teman dari mana? SMA? SMP 6. SMP 6 Bekasi. Pondok Gede, komandan. Pondok Gede yang menjadi korban penipuan dari orang atau oknum yang mengaku pegawai Trans 7. Ini orang yang sama pelaku. Orang yang sama dengan pelakunya yang waktu itu Di kita Depok. undang. Warung. Ibu Yang warung. kasus- Wah, betul. Tuh kan. Dan ini beneran ya? Jepit kan? Pelan-pelan makanya tuh. Belum ketangkap berarti. Belum dia. ketangkap. Dan ini beneran ya? Penonton yang ada di rumah, ini beneran Ya. penipu mengatasnamakan oknum Trans 7. 107, betul. Ini yang waktu itu yang warung. Orangnya sama pemain dia berarti ya? Ini yang kita buat dan kita udah share di media sosial kita tentang penipuan ini. Dan ini adalah foto dari Iya lagi. pelakunya. Sama persis. Bisa- Apa modusnya kali ini? Ya, silakan diceritakan. Boleh diceritakan. Siapa yang Waktu pertama itu kali ketemu? Ketemu. Oh, kamu namanya siapa? Krisna. Krisna. Oke. Ketemu sama Krisna di mana? Jadi kan saya kan berdua sama teman saya kan nungguin jemputan orang tuanya. Orang tuanya Enggak, siapa? Orang tuanya teman saya. Oh. Berdua. Orang tua saya gitu. Orang tuanya. Enggak, orang tua temennya. Oh, oke. Di depan sekolah. Bukan. Jadi saya kan jalan dulu tuh. Soalnya udah lama banget nungguin jemputannya. Jadi saya jalan dulu sampai di samping Megacoan. Terus kan Daerah mana? Waringin ada Waringin, oke. Ada sebelum Royal, sebelum Royal. Iya. terus saya kan jadi kan ketemu orang Trans 7-nya lagi moto-motoin warung juga tuh. Oke. Bil nanyain saya, mau jadi figuran nggak? Nanti dapat 200.000 satu orang, tapi ajak 10 orang. Dia bilang figuran buat acara apa? Buat acara lapor Pak. Buat acara lapor Pak. 2 kali aja tuh orang. 2 kali. Ya. 2 Terus? kali ketemu sama gue. Lu bener lu. Terus kamu tertarik? Ya saya tertarik soalnya Pernah sering nonton lapor Pak? ya Oke. Terus kamu cari nih 10 orang. Kamu Ya. sering nonton lapor Pak berarti? sering.
cerita yang mana yang paling seru menurut Bukan. Bisa fokus dulu. Sorry. Lanjut, Sur. Malah kepo ke sono. Ya, Dia menjanjikan jadi figuran, bayaran 200.000 tapi harus nyari 10 orang. Ya, Terus waktu itu Krisna reaksinya gimana? reaksinya seneng. Besokannya berarti ketemu lagi. Enggak, hari itu juga. Hari itu juga. Dia langsung berangkat katanya. Oke, terus? Terus kan saya kan udah manggil teman saya 2. Siapa yang kamu panggil waktu itu? Ini si Wapit, yang ini nih orangnya. Wapit coba kamu sebelahnya Wapit. Wapit, Wapit sini. juga Wapit. Satu lagi? Satu lagi. Satu lagi Malik. Oh, Malik. 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 Malik, sini mau jadi figuran nggak gitu? Bentar, ini Wapit. Heeh. Wah, terkenal kemarin nih, sempat rame nih. Itu Walid. Malik Kak Dewi boleh. Fokus dulu nggak? Ya, sorry. Terus Krisna bilang ke mereka. Bilang, lu mau jadi artis kagak? Terus? Sini ke tempat gua. Nanti bikin figuran, dapat 200.000 satu orangnya, kata Mereka gitu. mau. Mau dia. Datang. Tuh Wapit sama Malik lagi di mana pasti telepon sama si Krisna lagi? Lagi di rumah. Lagi ngapain? Nyampe rumah. Main game. Main game apaan waktu itu? Nggak usah kasih detail lo. Di antara teman-teman yang motoin pelakunya waktu itu siapa? Saya. Kenapa moto dia? Itu soal juga disuruh orang tua buat Ditanyain. ya mastiin. Oh, ini orangnya pakai seragam gitu. Iya. Oh, berarti Terus orang tua kamu begitu tahu foto yang dikirim sama kamu adalah memang orang berseragam Trans 7, mereka percaya? Percaya. Oh, oke. Terus kalian dikumpulkan? Ya, Terus? Terus handphonenya dikumpulin katanya. pertamanya kan berangkat dulu ke Mall Cipinang. Pinang Indah Mall. Sempat ya. sempat meninggalkan lokasi ke Mall Cipinang? Iya, katanya Oke. soalnya buatnya 2 set gitu. Oh, oke. Iya, satu di Migacoan, satunya lagi di Mall Cipinang. Oke. Terus kan saya kan Naik apa itu berangkatnya? naik angkot. Oh, naik angkot. Dianya juga naik angkot berarti dia ikut naik Iya. angkot. Oke, terus? Terus juga nyewa apa tuh? Tukang angkotnya juga gitu, nyewa Oh, katanya. charter. Ya, Heeh. terus kan saya kan berhenti dulu tuh ke kantin Mall Cipinang Indah. Saya berhenti di situ, katanya makannya dulu nih mau milih apaan. Terus semuanya pada milih mie ayam sama es teh. Terus kan dia kan mesen juga mie ayam 20 bungkus sama es teh. Banyak banget. Buat Siapa krunya. katanya? Katanya buat krunya. Katanya gini, mana kumpulin dulu HP-nya buat transfer uang gitu kan. Oke. Pertamanya belum curiga tuh, tapi pas dia ngomong jangan dikasih pola ya, biar gampang ngebarcode-nya. Oke. Langsung pada curiga tuh, tapi tetap masih pada ngumpulin. Pas udah pada ngumpulin kan saya kan berangkat tuh ke Cawang. Berdua sama temen Kondisi saya. handphone kamu udah di tangan dia? Ya. Oke. Ngapain kamu ke Cawang? Itu katanya ituannya di situ, apa namanya Lokasinya. tempatnya. Ya, ke Cawang kan berdua tuh saya sama teman saya. Saya dipisahin sama teman saya, katanya saya suruh fotokopi sama beli materai, katanya buat kontrak. Oke. Kalian dibikin sibuk dan dipisah-pisahin gitu? Ya. Oke, terus? Akhirnya kamu sadar dia kabur bawa handphone kamu? Kapan? Pas waktu saya balik dari fotokopi, kan saya baru balik dari fotokopi, udah bawa materai sama fotokopi KTP-nya dia. Pas udah nyampe dari situ, saya ngeliat lah teman saya dikerubungin sama ojek setempat situ. Katanya, nih teman lu nih kena hipnotis, kata gitu. Terus pas saya tanya, lu kenapa Ri? Itunya, HP-nya udah diambil nak. Terus kan pertama saya nggak percaya. Itu yang mana temennya kamu yang bawa handphone semuanya? Itu paling pojok. Oh, oke. Oh, gampang kena hipnotis dia nih. Terus? Lucu banget mukanya, lucu banget coba. Dia kayaknya bukan kena hipnotis dah. Masih ketawa orangnya hilang mana. Tunggu, waktu itu yang ojol-ojol yang ngerumunin kamu, itu karena kamu lapor ke mereka atau apa? Nyewa ojol gitu. Ojeknya. Oh, dia nyewa ojeknya. Iya. Terus pergi, ninggalin kamu. Kata saya disuruh temenin ojeknya ambil rokok seslop. Ya ojeknya langsung mau kan diambil, habis itu gak lama rokoknya kagak ada, balik lagi ke tempat. Agak kurang jelas WhatsApp aja. Suaranya kencengan. Suaranya Enggak. kencengan. Pas balik lagi, Nggak ada. orangnya udah nggak ada. Iya, bukannya. Terus mulai tuh kalian sadar kalau kalian ditipu. Total ada berapa handphone yang diambil sama dia? 7. 7 handphone. Kalian tua gapat berenam, berarti ada satu lagi korbannya. Ada. Handphone ibu? Ada.
Bukan. Oh, bukan. Enggak. Kalau ibu ini kan kebetulan kerja di Gacon ya, Bu? Bukan. Guru. Oh. Dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah ada tindakan apa? Iya. Karena kejadiannya kan di luar sekolah, tapi korbannya adalah murid-murid dari sekolah ibu. Saya dengar laporan itu dari salah satu orang tua yang melaporkan kalau anak-anak ini dapat musibah. Kemudian malam itu juga jadi saya hubungi semua anak-anak. Walaupun ini kasusnya sebetulnya di luar sekolah, tapi tetap kita memberi pendampingan karena sebagian anak-anak ini sebetulnya kemarin sempat trauma, terutama Krisna dan Fahri, yang kalau ditanya juga masih susah gitu. Di samping mereka juga awal-awalnya tuh takut sama orang tua, jadi ceritanya itu memang beda-beda setiap anak. Ada yang bilang dijamret dan lain-lain. Jadi saya pendekatan dengan anak-anak dulu supaya anak-anak itu juga bisa cerita apa adanya. Ya sebetulnya kan kalau di sekolah sudah dilarang bawa handphone, dilarang gitu. Tapi kan mereka sempat pulang. Di luar jam sekolah ya? Di luar jam sekolah, tetapi disuruh pakai seragam. Oh. Iya, karena kan perannya untuk anak sekolah ya, kalau nggak salah ya. Perannya anak sekolah, jadi disuruh pakai seragam. Tapi kalau kalian ngelihat orangnya waktu itu dibanding seragam yang dipakai sama kakak-kakak di sini emang mirip banget. Mirip banget. Atau ada nggak orang di antara di sini sebenarnya? Nggak ada. Kalau begitu adik-adik dan ibu juga, ini juga untuk para pemirsa di rumah ya. Dan orang tua ya. Juga orang tua murid, kami ingin memberikan himbauan. Ya kepada himawan dan yang lain-lain. Jadi jangan pernah percaya lagi dengan yang mengatasnamakan Trans7 kalau memang datanya tidak lengkap. Mungkin kalau data kayak seragam aja, bisa topi ditipu, itu bisa dibuat ya. Yang pasti, apapun kegiatan persyutingan dari Trans7 itu tidak pernah meminta uang. Uang, betul. Nextnya kalau misalnya ada mengatasnamakan kru Trans7 boleh foto orangnya, jangan boleh pakai masker. Iya. Terus bisa langsung upload ke IG-nya Trans7, tanya apakah benar ada syuting ini, selama ini, atau menghubungi nomor di bawah ini untuk memastikan syuting itu ada atau tidak. Gitu. Bener, paling penting tadi foto dia orangnya. Iya. Foto aja orangnya, bener nggak nih orang Trans7? Kan nggak apa-apa, kita punya hak untuk. Tunggu. Tadi waktu fotokopi dan beli materai kan foto kopi KTP. Itu KTP siapa? Katanya sih KTP-nya dia. Terus mana ada nggak? Fotonya? Palsu KTP-nya. Oh, palsu. Ini orang sudah modusnya sudah 2 kali seperti ini. Iya. Ini yang tertangkap. Lapor Pak yang terlapor. Iya. Di Rawamangun juga udah ada laporan Pak Komandan. Ini kayaknya sih kita bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menangkap orang ini nih. Betul. Itu nggak bisa dibiarkan kalau. Betul. Pari coba boleh kesini. Kamu kemarin kena hipnotis kemarin ya. Coba sebentar ya. Lemesin aja badan lemesin. Lemesin badan lemesin. Iya. Komandan kami bisa. Rasanya apa? Malu nggak? Malu. Dengan modus mengajak syuting Lapor Pak bersama Andre Taulani dan Ayu Ting Ting. Pelaku menipu dengan mengambil barang dagangan dan uang korban. Total kerugian yang dialami oleh warga mencapai jutaan rupiah. Dan saat ini warga berharap kasus tersebut segera ditangani oleh kepolisian Lapor Pak. Sejumlah warga di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa menjadi korban penipuan kru Trans7 Gadungan. Penipuan terjadi berawal dari kru Gadungan yang mengatasnamakan Trans7 datang mengiming-imingi warga untuk ikut syuting Lapor Pak bersama Ayu Ting Ting dan Andre Taulani. Tidak tanggung-tanggung, penipu menggasak seluruh isi warung dan meminjam uang korban dengan alasan untuk keperluan properti syuting. Namun naas, tidak jadi syuting, isi warung malah lenyap, digasak kru Trans7 Gadungan. Ada orang Trans7 ke sini, alasannya mau syuting, saya tanya dulu judulnya apa, Lapor Pak. Nah, terus dia ambil barang buat properti, katanya mau syuting ke Studio 5. Nah, gitu. Ini semua barangnya ini semuanya habis. Untuk meyakinkan warga, oknum tersebut sampai menggunakan seragam Trans7 lengkap dengan ID card karyawan dan datang ke Kelurahan Lenteng Agung untuk meminta izin syuting. Ya, jadi memang kemarin gitu beberapa hari yang lalu kita sempat ada oknum yang mengaku dari Trans7 gitu ya. Itu terus dia menyampaikan bahwa Pak, kita mau izin untuk melaksanakan kegiatan syuting. Ketika kita bilang oke, suratnya mana, sudah disiapkan atau belum gitu ya. Nah dia langsung oh iya Pak, kita ada suratnya, kita ada di mobil. Tapi ternyata kita tunggu nggak balik-balik lagi. Ini orangnya, dia naik ya sampai sini. Nah dia di atas hanya sampai pintu.
Ya jadi nggak masuk ke ruangan kita, hanya sampai pintu di sini. Sebentar turun kembali gitu. Sejumlah warga melaporkan kejadian ini ke kantor lapor Pak dan berharap kru gadungan Trans 7 bisa segera ditangkap. Komandan, ini baru awal tahun kini silakan Bapak Ibu. Kiki bawa teman sepantaran nih. Bukan dong, ini korban penipuan. Dan penipuan dari Trans 7. Apa maksudnya ini? Bapak Kusnadi dan Ibu Uun. Ibu Uun. Ini korban penipuan dari katanya Trans 7. Bisa? Bagaimana ceritanya? Jadi komandan, ada 5 orang berseragam pakai baju ID card logo Trans 7 datang ke rumahnya Ibu Untari. Beliau bilang katanya mau ada syuting dari artis Andre Taulani dan juga Ayu Ting Ting. Di rumah Ibu Un? Iya. Oke. Ya, Terus? ternyata dia juga pakai sembako tempat saya. Sembakonya. Ibu punya warung? Iya. Oke. Nah, sembako kopertinya ngambil dari tempat saya. Propertinya dari warung Ibu. Dibilangnya minjem. Minjem. Oke. Buat syuting. Nanti pulangnya Dibalikin. saya dibalikin sekalian bawa gerobak Trans 7. Jadi nanti Trans 7 akan bawa gerobak ke tempat Ibu. Iya. Balikin barang-barang. Barang dagangannya barang Ibu. Iya. Dipinjem buat syuting ceritanya. Gitu. Oke. Kenapa saya ngasih? Karena suami saya ikut. Yang mana? bawa- Suami Ibu yang mana? Pak Kusnadi. Oh, Bapak, suami Ibu. Oke. Ya, suami saya kan ikut pakai mobil bak gitu. Nah, Oh, ini mobil buat anak-anak? bukan. Bak. Itu bak. Oh, mobil baknya orang itu. Oh, bukan, dia nyewa juga. Oh, nyewa. juga. Ya. Oke. Terus dia Diangkut semua barang diangkut Ibu. barangnya berempat yang Trans 7 itu cuma 1 orang. Gitu. Yang tiganya? Yang 3-nya tetangga, ini sama bapak sopirnya. Oke. Gitu. Di tengah perjalanan suami saya diturunin. Kenapa diturunin? Kurang tahu. Loh, Bapak waktu itu diturunin, tanya nggak? Kenapa saya diturunin, Pak? Saya dari Lenteng Agung awal berangkat jam 2. Ayo kita syuting cepat Pak, ditunggu di sana di 5. Gitu. Diturunin di condet, habis itu mobilnya nggak pernah balik lagi ke Bapak. Ya, Pak, Bapak tunggu sini dulu Pak ya. Tunggu sini dulu, saya mau beli rokok Pak, properti buat properti. Bapak bawa uang nggak Pak? Pak, gini Pak, saya kurang nih 100 lagi. Nah, jadi 400 saya megangnya 500 saya buat makan buat ini. Nah, terus Bapak tunggu sini dulu Pak ya. Dia jalan sama supir sama teman tetangga saya juga yang bawa yang mobil disewain itu. Iya, sewa itu ada tetangga juga. Udah jalan. Saya tinggal Pak, tunggu sini Pak, paling 10 menit Pak. Nah, saya Punten, Bapak Ibu jadi total kerugiannya berapa? Kalau itu kurang lebih 1,5. 1,5 juta karena warung. Warung, kalau Bapak ini 400.000. Dia bilang nggak syuting apa waktu itu? syuting itu ini lapor Pak. Syutingnya bilangnya lapor Pak. Benar, lapor Pak. Wah. Dia pakai baju seragamnya Trans 7. Komplit semuanya. Warna hitam. Hitam, pakai Ada topi. Trans 7-nya. Ada. Namanya? Awal panggilannya Rehan, saya bilangnya si Rehan. Rehan Pakai ini panggilannya. nggak? Iya. Nah, di Tapi setiap dimasukin. di setiap kru itu biasanya ada fotonya. Oh, Cocok dimasukin. nggak? Oh, dimasukin. Tapi kan ada CCTV. Ada di kelurahan. Nah itu masih saya kumpulin CCTV-nya Pak Dika. Nah, ini komandan kan kenal sama petinggi-petinggi Jelas, Trans 7. jelas. Pernah ada koneksi dan Bisa saya telepon. mungkin bisa dibantu Ya, ini. saya telepon. Ada handphone nggak? Ada. Tapi juga komandan kayaknya harus panggil si Andre Taulani sama Ayu Ting Tingnya untuk datang ke sini mintai keterangan komandan. Oh iya, supaya mereka bisa menjelaskan juga bahwa mereka sebagai artis tidak mereka pernah mengatasnamakan Trans 7. Betul, iya. Saya telepon Dia bawa nama Andre Taulani dan Iya, Ayu Ting Ting. Pak, banyak. Andre Taulani, Ayu Ting Ting. Wendy kesebut. Terus. Saya coba telepon. Iya. Lu kok nggak rapi sih mainnya? Kenapa sih? Ini, jangan sebutin nama gua, artis yang lain aja dong. Ternyata Saya konfirmasi dulu ke komplotan. Komandan kenalnya sampai level apa? atas. Atas. Sabar ya Bu, Pak. Saya Ini telepon, klien kami. saya telepon petinggi Trans 7 dulu. Mungkin nggak Trans 7 menipu menurut komandan? Mana pernah TV Trans 7 itu profesional, nggak pernah melakukan Iya, kayak betul. gitu. Saya berapa belas tahun kerja sama Trans 7. Betul, nggak mungkin menipu. Trans itu kan transnya soalnya transparan. Jadi nggak mungkin ada penipuan di antara Trans 7. Ini bentar ya. Halo. Oh, kenalnya petinggi soalnya ya. Kok nggak ada ya?
Saya nelfon petinggi. Wah, ada tinggi banget. Coba Wen, ada malu nggak Wen? Bentar ya, Mas Andi. Ini ada ibu-ibu dan bapak suami istri diduga terkena penipuan yang mengatasnamakan Trans 7. Ya, bisa minta tolong perwakilan dari Trans 7 untuk bisa melakukan klarifikasi di kantor lapor, Pak. Oke, Mas Andi, terima kasih. Yoi, cheerio, bye-bye. Iya. Udah akrab banget berarti Komandan. Wah, deket banget. Iya. Berarti Komandan, berarti Ibu sama Bapak ini kan harus saya kumpulkan dulu bukti-bukti sama Ya. dari CCTV-nya. Betul. Saya langsung ke rumahnya Bapak Ibu aja ya untuk ngecek. Ya. Kita ke TKP. Ya. Nggak, betul, saya mau nanya, Bapak ini yang main Ip Man bukan? Bukan. Masa bapak-bapak ini jago Wing Chun? Ada saya pernah nonton tuh Ip Man. Doni Chen. Apa namanya dah? Namanya siapa dah? Donien. Bukan ya, Pak? Apa? Wah, bahaya juga ini. Mengatasnamakan Instansi loh. Media besar loh. Benar. Segitu niatnya. Iya. Dapat Kok bisa dapat seragamnya, bisa dapat Gimana? Oh, ini pelakunya. Bukan, sabar dulu. Saksi. Oh, bukan. Ini saksi-saksi. Ini saksinya Pak. Yang waktu kejadian itu. Ya, ini Pak siapa? Pak Jainuddin. Pak Jainuddin. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Bentar, Pak Muhyiddin. Siap. Ada Ayo dong. Joget yang gini, Pak Muhyiddin. Satpor. Kepikiran nggak? Iya, sama. Mukanya mirip sama Satpor. Yang kemeja baru kayaknya nih. Pinjemin studio. Iya. Yang Uban baru nih kayaknya. Boleh dikasih tanya tadi. ya, yang supir yang mana, Pak? Saya, Pak. Sopir mobil bak. Bapak dari Saya saksi pertama kali kejadian. pertama kali kejadian. Bapak ada di mana kalau Saya waktu? ada di pos Kamling lagi duduk. Ya masa kayang lah kan pegel ya di pos Tiba-tiba, kamling. Pak, biar enak ngobrolnya. jadi tiba-tiba Rambut ditarik dikit, Pak. Gitu. Gak ada. Emang udah mundur. Udah mundur. Tarik ke depan bisa. tiba-tiba pelaku datang. Pelaku datang. Pak, tolong minta bantuan nih. Karena besok saya ada syuting di El Petra, Taman di Lenteng Agung. Cariin saya mobil bak. Mau ngangkut barang. Oke. Dari Lenteng sampai studio, nanti dari studio langsung ke Lenteng Agung lagi. Benar ya kesaksiannya Ibu Un itu kalau dia pakai seragam Trans Betul. 7 hitam-hitam, Lengkap. ada logo Trans 7-nya. Berapa orang, Pak? Satu orang. Oke. Oh, satu. Menghampiri saya. Terus saya langsung lanjut ke rumah Pak Junaidi. Pak Junaidi lagi ngapain tuh? Pak Junaidi Di rumah. lagi ngapain dia? Lagi tidur. Santai. Ini kejadian jam berapa, Pak? Jam 9. Jam 9. Jam 9 pagi masih tidur. Mau jadi apa Pak Junaidi? 9 pagi, Ya. terus datang. Datang nih yang punya kendaraan dia siap untuk Mobil bak. sama mobil bak. Harga nego selesai, ditunggu sebelum Jumat sudah harus ke studio. Negonya sama orang Trans 7 itu? Iya, iya. Oh. Oke. Terus? Tapi dibayar gak? Maaf Pak, Pak Junaidi dibayar gak? Belum dibayar. Sampai sekarang? Iya. Lah, Bapak waktu itu kan bersama Pak Kusnedi tadi satu mobil Satu mobil. sampai ke area Condet. Iya. Benar Pak Kusnedi diturunin di area Condet itu? Iya, diturunin satu persatu. Enggak, sebentar. Bapak deal mobil baknya berapa? 4 orang. Sama Harganya Oh, Pak. harganya 2,5. 250.000. Bentar. Bapak kok tega nipu temen sendiri? Dia nggak markup, Emang segitunya dia nyambungin doang. Karena dia ada 150 tapi baknya di depan, agak susah nih. Nah kan barang sama Bapak nih. Iya. Barang-barang dari warung nih. Iya. Diturunkannya gimana? Di mana? Diturunkannya itu di bengkel las itu. Bengkel las. Daerah? Daerah pasar Keramat Jati. Kramat Jati. Bengkel las. Itu udah jauh lagi dari area Condet. Saya yang kedua diturunin. Bapak yang kedua diturunin. Ya, di kampung Kenapa? SMS spottingnya nggak dapat ya? Di sini ngambil gerobak. Suruh ngambil gerobak. Pas setelah datang saya ada gerobak. ngambil gerobak, saya balik lagi mobil udah nggak ada. Ada gerobaknya tapi? Nggak ada. Lah, Jadi hanya di perintah aja. oh nggak ada gerobaknya. Saya pikir Bapak dapat gerobaknya. Lah, mobilnya nggak ada. Hah? Itu selama proses itu nggak ada yang curiga? Tidak ada. Kalian nggak ada saling curiga? Bapak Ada sih curiga waktu saya pertama berhenti itu ya. Di toko
tutup itu, kira-kira 1 jam itu dia memang mau pinjam mobil, mau pakai sendiri lah. Nggak dikasih sama Bapak? Iya, saya nggak kasih. Tapi barangnya sempat diturunin? Itu belum. Oh belum? Belum Oh saya kecepatan berarti? Ya belum ya? Iya belum. Habis itu diturunin? Bapak curiga tuh? Iya saya udah curiga, Bapak. saya nggak kasih, dia pinjam mobil, akhirnya saya antar. Bertiga sama ini. Berarti barangnya udah diturunin di bengkel las itu? Belum, nanti Ya terakhir. udah kapan nurunin? Nanti terakhir. Saya butuh lokasi bengkel las tersebut untuk mengadakan penyelidikan di sana gitu, Komandan. Pak, waktu Bapak menurunin barang di bengkel las, itu Bapak nggak nanya, kok di sini turunin barangnya? Saya udah nanya. Ke Pak Muhyiddin? Enggak, udah jauh. Wen, turun dia. Ini nggak keluar. Ntar gue panggil Donian nih. Wing Chun dong. Terus Bapak nanya apa ke Saya tanya kenapa barang diturunin. Disuruh ngambil gerobak lagi di perumahan. Setelah sampai di perumahan, ternyata gerobak itu nggak ada. Ada gerobak. Udah diturunin belum nih barang? Belum. Ya Pak, saya mohon Pak. Kapan selesainya ini cerita? Cerita, Sur. Astagfirullah. Emang teman cerita. Terus kita harus tahu ngakalin orangnya sampai mana gitu. Nah pas sampai di bengkel las itu, baru diturunin barang. Alhamdulillah. Baru diturunin. Iya, Dari baru tadi diturunin ngomong begitu. barang itu, saya balik lagi. Oke, Sama- nah Bapak kan di awal deal-dealan tuh. Iya. Dengan nilai 250 seperti yang disepakati. Dijanjiinnya dibayarnya kapan? Waktu itu. Dibayarnya setelah selesai dari Mampang itu. Oh. Ngambil barang itu. Saya juga uang saya dipakai 200 sama dia. Kok bisa? Dari awal. 200 apa gocap? 200 apa gocap? 200. 200 Dia korban. Gak mungkin dia markup. Masa ngasih kesaksian markup nih? Pasti gocap dong Mintanya pakai. gimana? Berapa Pak? Yang dipakai berapa? 200. Buat apaan aja? Dia bilang, ini karena saya dari studio kosong, nanti di studio saya ganti. Saya pakai dulu 200 buat beli rokok kita. Beli rokok 200. Rokok nggak mungkin 200. Gocap feeling gua. Paling enggak gocap. Di markup sama nih orang nih. 150 dapat gocap ini dia. Iya. Ini kasusnya nampaknya serius, Komandan. Oke, kalau begitu Siapa tahu kita ini harus bisa terjadi di wilayah-wilayah lain. Kita harus usut ini karena dia sudah membawa nama lapor Pak. Siap. Kita harus bersihkan nama kita. Benar. Komandan, mohon maaf banget. Ciri-cirinya orangnya seperti apa, Pak? Orangnya kecil. Maksudnya apa? Tenang. Tapi ada yang lain. Sabar. Warnanya dia hitam. Oh. Kering. Kalau ini kan putih. Mukanya nggak tertutup waktu itu. Mukanya pakai masker. Oh, sepanjang itu pakai masker? Nggak pernah Waktu dia makan roti bakar, maskernya buka.